Mari kita lanjutkan cara menentukan letak periode dan golongan suatu unsur tanpa melihat tabel sistem periodik. Agar Anda mengetahui hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik, maka 1. Tuliskan konfigurasi elektron unsur-unsur berikut seperti contoh nomor 1 ini. Yang kedua, tentukan jumlah elektron valensi dan jumlah kulit yang dimiliki masing-masing unsur ini. Tentukan nomor golongan dan nomor periode dengan melihat tabel sistem periodik. Nah, di sini ada tabel isinya beberapa unsur yang disertai dengan nomor atomnya. Nah, untuk menentukan letak periode dan golongan suatu unsur, mari kita ikuti perintah ini dulu. Contohnya Na, nomor atomnya 11, berarti elektronnya 11. Kalau kita buat konfigurasinya, berarti Na ini di atasnya Ne nomor atomnya 10. Ne urutan kedua, berarti konfigurasinya berikutnya adalah 3. Berarti 3s1. Ne 10, karena ini 11, berarti tinggal 1, jadi 3s1. Nah, kemudian untuk menentukan jumlah kulit, kita lihat N terbesar. N terbesarnya 3, berarti jumlah kulitnya 3. Untuk menentukan jumlah elektron valensi, kita lihat kulit valensi dulu. Kalau konfigurasinya berakhir dengan S, berarti kulit valensinya S. Nah, elektron valensi adalah elektron yang menempati pada kulit valensi. Berarti 1, berarti elektron valensinya 1. Nah, sekarang Na ini di dalam sistem periodik terletak pada periode dan golongan berapa? Na terletak pada golongan 1A periode 3. Nah, periode 3 golongan 1A. Sekarang Si. Si konfigurasinya bagaimana? Nomor atomnya 14. Berarti di atasnya Ne. Berarti konfigurasinya Ne masih sisa 4, berarti 3s2, 3p2. Berarti jumlah kulitnya N terbesar. N terbesarnya 3. Berarti 3. Karena berakhir pada subkulit P, maka kulit valensinya S dan P. Elektronnya berapa? 2 tambah 2, 4. Berarti elektron valensinya 4. Nah, di dalam sistem periodik terletak pada periode golongan berapa? Si. Si ternyata terletak pada golongan 4A periode 3. Periode 3 golongan 4A. Nah, perlu diketahui bahwa golongan 1A sama dengan golongan 1. Golongan 4A sama dengan golongan 14. Ini kalian harus segera menghafalkan. Sekarang SC. SC ini nomor atomnya 21, berarti di atasnya AR. Berarti konfigurasinya AR. AR urutan ketiga, berarti selanjutnya mesti 4. 4S2, 3D1. Berarti 18 tambah 2, 20, tambah 1, 21. Nah, jumlah kulitnya lihat N terbesar. N terbesar adalah 4. Berarti jumlah kulitnya 4. Elektron valensinya berapa? Elektron pada kulit valensi. Karena berakhir D, maka kulit valensinya S dan D. Elektronnya ya elektron pada S dan D. Jumlahnya 3. Nah, sekarang kita lihat terletak pada periode dan golongan berapa? SC. SC. Golongan 3B periode 4. Periode 4, golongan 3B. Nah, demikian caranya. Mari ini kita isi dulu. Cu29 konfigurasinya demikian. 4S1, 3D10. Ingat konfigurasi penuh setengah penuh. Bukan 4S2, 3D9. Jadi 4S1, 3D10. N terbesarnya 4, berarti kulitnya 4. Elektron valensinya ada 11. Nah, ini setelah saya lihat pada periode 4, golongan 1B atau golongan 11. Kemudian GE. Konfigurasinya demikian. Berakhir dengan P. Kalau berakhir dengan P berarti kulit valensinya nanti S dan P, bukan SDP. Jadi S dan P. N terbesar 4, berarti kulitnya 4. Jumlah elektron valensinya pada S dan P adalah 4.
Nah, ini setelah saya lihat terletak pada periode 4, golongan 4A atau golongan 14, dan seterusnya ini. RB 37, berarti KR 36. Konfigurasinya KR 5S1. KR golongan 4 berarti selanjutnya mesti 5 ini ya. Nah, N terbesarnya 5, elektron valensinya 1. Setelah saya lihat, ini terletak periode 5 dan golongan 1A atau golongan 1. Kemudian Y, 39. 39 berarti di atas 36. 36, terus ini 5S2 berarti 38, 39. N terbesarnya 5. Kulit valensinya S dan D sebanyak 3 elektron. Berarti elektron valensinya 3. Nah, ini setelah dilihat dalam sistem periodik, periode 5, golongan 3B atau golongan 3. Kemudian AG 47, nah, berarti konfigurasinya KR 5S1 4D10. Ingat, ini bukan 5S2 4D9. Ini harus mengikuti kriteria penuh. N terbesar 5, berarti jumlah kulitnya 5. Kulit valensinya S dan D jumlahnya 11. Nah, berarti elektron valensinya 11. Kemudian periode 5 dan golongan 1B atau golongan 11. Nah, setelah kalian membuat konfigurasi ini dan menentukan jumlah kulit dan elektron valensi, nah, mari data ini kita analisa. Nah, untuk menganalisa ini saya bantu dengan pertanyaan ini. Tentukan unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan. Maksudnya golongan sama. Misalnya Na, golongan 1A. Nah, ini. Ini juga golongan 1A. Berarti Na segolongan dengan Rb. Kemudian bagaimana jumlah elektron valensi untuk unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan. Nah, misalnya Na dengan Rb tadi. Golongannya sama, elektron valensinya gimana? Sama, satu semua. Kemudian yang segolongan lagi, ini 4A ini. 4A dengan 4A. Elektron valensinya gimana? Sama, 4 semua. Jadi, untuk unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan, maka memiliki elektron valensi yang sama. Tentukan unsur-unsur yang terletak dalam satu periode, yang dalam satu periode yang sama. Ini periode 3, periode 3. Periode 3, periode 3. Berarti Na sama Si sama seperiode, kemudian Sc, Cu, Ge seperiode 4, Rb, Y, dan Ag seperiode 5. Bagaimana jumlah kulit untuk unsur-unsur yang terletak dalam satu periode? Nah, kalau periodenya 5, ternyata jumlah kulitnya 5. Kalau periodenya 4, jumlah kulitnya 4. Kalau periodenya 3, ternyata jumlah kulitnya juga 3. Berarti ada hubungan jumlah kulit dengan periode. Juga ada hubungan jumlah elektron valensi dengan golongan. Nah, dari data tadi mari kita simpulkan. Berarti nomor periode ditunjukkan oleh jumlah kulit atau nomor kulit terluar atau melihat enter besar. Untuk menentukan nomor golongan, yaitu ditunjukkan oleh jumlah elektron valensi. Nah, tetapi tidak cukup ini saja. Karena golongan itu ada golongan utama dan golongan transisi. Nah, yaitu bisa ditentukan pula dengan melihat konfigurasi elektron terakhir. Kalau konfigurasi elektron terakhirnya itu S dan P, ini nanti termasuk golongan A. Seperti contoh tadi, Na konfigurasinya berakhir dengan NS1. Ternyata golongan 1A. Nah, untuk NS2, golongan berapa? Secara analog berarti golongan 2A. Kalau NSP1, karena jumlah elektron valensinya 3, berarti ini golongan 3A, dan seterusnya. Kalau jumlahnya 4, berakhir dengan P, S dan P4 berarti 4A, S dan P5 berarti 5A, ini 6A, ini 7A, ini 8A. Nah,
yang perlu diingat lagi bahwa golongan 1A termasuk golongan 1, 2A termasuk golongan 2. Golongan 3A ini juga dinamakan golongan 13. Berarti mulai dari 3A sampai 8A ini golongannya ditambah 10. 3A 13, 4A 14, dan seterusnya. Sekarang untuk golongan transisi atau golongan B. Ini bisa melihat dengan jumlah elektron valensi, juga melihat konfigurasi elektronnya harus berakhir dengan D atau F. Nah, kalau berakhir D, jumlah elektron valensinya 1 plus 10, 11. Nah, tadi kan ditunjukkan bahwa ini golongan 1B atau golongan 11. Kalau elektron valensinya S dan D 12 dan konfigurasinya berakhir dengan D, ini nanti berarti golongan B. Nah, termasuk golongan berapa? Jumlahnya 12, berarti golongan 12. Golongan 12 itu sama dengan golongan berapa? Golongan 2B. Nah, kalau S2D1 ini jumlahnya 3. Pokoknya kalau berakhir D atau F nanti mesti golongan B. Ini jumlahnya 2 dan 1, 3. Berarti ini nanti golongan 3B atau golongan 3. Nah, ternyata unsur-unsur yang termasuk golongan 3B ini tidak hanya konfigurasinya berakhir pada D, juga berakhir pada F. Nah, unsur-unsur yang konfigurasinya berakhir pada F yaitu unsur-unsur golongan atau deret lantanida dan aktinida. Jadi deret aktinida dan lantanida itu termasuk golongan 3B. Kemudian kalau S dan D jumlahnya 4, berarti ini golongan 4B atau golongan 4. Jumlahnya 5, berarti 5B. Jumlahnya 6, 6B. Jumlahnya 7, 7B. Nah, untuk yang jumlahnya 2 dengan 6 berarti 8, 2 dengan 7 berarti 9, 2 dengan 8 berarti 10. Nah, ini semuanya termasuk golongan 8B, yaitu golongan 8, 9, dan 10. Nah, saya mohon ini rumusan ini dihafalkan. Ya. Kalau golongan A berarti berakhir pada konfigurasi S dan P. Golongannya 1 atau 3 dan seterusnya, lihat jumlah elektron. Kalau konfigurasinya berakhir D atau F berarti nanti golongan B. Nah, kalau jumlah S dan D 11, golongan 11 sama. Agar kalian lebih memahami cara menentukan letak periode dan golongan suatu unsur, di sini saya tunjukkan contoh soal. Nomor 1, ini unsurnya unsur X, diketahui konfigurasi elektronnya, yaitu Ne3S2, 3B1. Dari konfigurasi ini kita bisa menentukan jumlah kulit dengan melihat N terbesar, yaitu 3. Berarti jumlah kulitnya 3. Elektron valensinya, yaitu 3S2, 3B1, berarti elektron valensinya 3. Nah, nomor periode bisa dilihat pada jumlah kulit, berarti periodenya 3. Golongan bisa melihat elektron valensinya 3. Di samping itu melihat konfigurasinya berakhir dengan apa? P. Kalau P berarti nanti golongan A. Karena jumlah elektron valensinya 3, berarti ini golongan 3A atau golongan 13. Kemudian Ni 28, konfigurasinya bagaimana? Berarti di atasnya AR. Nah, ini dilengkapi dulu, berarti X itu nomor atomnya 13. Nah, dari mana 13? Ne 10 ditambah 2, 12 tambah 1, berarti 13. Nah, sekarang Ni 28, konfigurasinya bagaimana? Berarti ini di atasnya AR. Jadi AR urutan ketiga berarti ini 4S2, 3D8. 18 tambah 2, 20 tambah 8, 28. Nah, jumlah kulitnya berapa? Kita lihat N terbesar 4. Elektron valensinya berapa? Kalau berakhir D berarti kulit valensinya S dan D, jumlahnya 10. Karena konfigurasinya berakhir dengan D, maka ini nanti adalah golongan B. Nah, sekarang periodenya lihat jumlah kulitnya. Nah, periode 4, nah, golongannya
berarti nanti golongan B. Jumlahnya 10, berarti golongan 10. Golongan 10 itu sama dengan golongan berapa? 8B. Sekarang kalau ada soal diketahui golongan 1B dan periode. Golongan 1B ini sama dengan golongan berapa tadi? Golongan 1B sama dengan golongan 11. Nah, kalau periodenya 4 berarti jumlah kulitnya 4, ini elektron valensinya 11. Nah, terus konfigurasinya bagaimana? Periode 4. Nah, periode 4 itu berarti setelah AR. Setelah AR. Nah, jumlahnya elektron valensinya 11 berarti setelah AR 4S1 3D10. Bukan 4S2 3D9 ya, dirubah seperti ini. Nah, terus nomor atomnya berapa sini? AR 18 ditambah 10 berarti 28 tambah 1 berarti 29. Nah, sekarang untuk yang keempat, ini diketahui golongan 14. Golongan 14 ini sama dengan golongan 4A. Golongan 4A. Kemudian jumlah kulitnya 4 berarti periodenya 4. Kalau golongan 4A berarti elektron valensinya 4. Nah, sekarang konfigurasinya golongan 14. Periode 4. Berarti konfigurasinya periode 4 berarti di sini AR. AR 4S2 3D10 4P2 karena golongan 4A, golongan A itu elektron valensinya 4 berakhir pada subkulit P. Jadi ini D-nya diisi penuh dulu. Nah, sekarang nomor atomnya berapa ini? 18, 20, 30 berarti 32. Kemudian CD. Nah, konfigurasinya bagaimana? CD itu setelah 36, berarti setelah KR. KR urutan keempat, berarti setelah KR 5S. 5S2, 4 di 10. 36, 38, 48. Nah, jumlah kulitnya berapa? N terbesar 5. Elektron valensinya berapa? Berakhir D berarti S dan D. Berarti elektron valensinya 12. Periodenya lihat jumlah kulit 5. Nah, karena berakhir dengan D, berarti ini nanti golongan B. Golongan B ini jumlahnya 12. Berarti golongan berapa? Golongan 12 sama dengan golongan 2B. Sekarang IN. IN nomor atomnya 49. Berarti konfigurasi elektronnya ini. Seperti ini tambah 1. Berarti setelah 4D di sini 5P1. Jumlah kulitnya 5, N terbesar 5. Kemudian elektron valensinya kalau berakhir P, kulit valensinya S dan P. Elektronnya berapa? 2 tambah 1. Berarti jumlah elektron valensinya 3. Periodenya lihat kulit. Periode 5. Nah, ini karena berakhir dengan P, berarti ini nanti golongan A. Jumlah elektron valensinya berapa? 3. Berarti ini golongan 3A atau golongan 13. Nah, terus kita lanjutkan pertanyaan nomor 2. Susunlah unsur-unsur tersebut dalam sistem periodik unsur. Kemudian tentukan unsur yang membentuk garis diagonal, unsur-unsur yang mempunyai sifat mirip, kemudian tentukan unsur-unsur yang mempunyai jumlah tingkat energi yang sama. Nah, dari sini kita buat susunan dalam sistem periodik, tapi susunan sebagian. Nah, dari konfigurasi tadi, kalau kita lihat itu tadi golongannya kan ada 1B, 2B, dan seterusnya. Nah, kalian harus mulai bisa membayangkan bahwa letaknya 8B itu sebelah kirinya 1B. Setelah 1B, 2B. Setelah 2B, 3A, 4A, dan seterusnya. Nah, ini tadi golongannya kan sekitar 3A, 4A, 1B, 2B, dan 8B. Nah, terus kita letakkan di sini. X tadi pada golongan 3A periode 3.
Kemudian Ni-nya pada periode 4 golongan 8B. Kemudian berikutnya Y-nya ini 1B periode 4, Z-nya 4A periode 4. Ada lagi CD golongan 2B periode 5. Ada lagi IN. Nah, kalau sudah disusun seperti ini, kita bisa melihat unsur yang membentuk garis diagonal. Garis diagonal itu misalnya X dengan Z. Nah, ini. Kemudian Z dengan IN. Kemudian Y dengan CD. Kemudian menentukan unsur yang mempunyai sifat mirip. Unsur yang mempunyai sifat mirip itu terletak dalam satu golongan atau mempunyai elektron valensi sama. Yang segolongan adalah X dengan IN. Ini jawabnya. Kemudian yang kelima, unsur yang mempunyai tingkat energi sama. Kalau terletak pada tingkat energi sama berarti terletak pada kulit yang sama atau pada periode yang sama. Nah, yang terletak pada kulit yang sama yang mana? Ni, Y, Z. Ini pada periode 4. Seperiode 4. Jadi Ni, Y, dan Z. Kemudian yang seperiode 5. CD dan IN. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan unsur yang membentuk garis diagonal tanpa membuat sistem periodik potongan seperti ini? Coba kita analisa yang membentuk garis diagonal yaitu unsur X dan Z. Kita lihat konfigurasi elektronnya. X dan Z. Kalau kita lihat jumlah kulitnya X3, Z4, selisih 1. Kemudian elektron valensinya X3, Z4, juga selisih 1. Sekarang kita lihat lagi yang membentuk garis diagonal yaitu Z dan IN. Z dan IN. Z dan IN, ini kalau kita lihat jumlah kulitnya 4 dan 5 selisih 1. Kemudian kalau kita lihat elektron valensinya 4 dan 3 selisih 1. Nah, ternyata unsur-unsur yang membentuk garis diagonal itu memiliki jumlah kulit selisih 1 dan jumlah elektron valensinya selisih 1. Nah, selisih 1 itu makin besar atau makin kecil tidak masalah. Jadi disimpulkan, unsur yang membentuk garis diagonal adalah unsur yang mempunyai selisih elektron valensi sebesar 1 dan selisih N terbesar atau selisih jumlah kulit atau periode sebesar 1. Mudah-mudahan dengan penjelasan pembahasan soal seperti ini, kalian memahami tentang pembahasan sistem periodik, khususnya yaitu menentukan letak unsur dalam periode dan golongan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.